Kita masuk ke latihan ya sekarang ya. Ya. Silakan Ibu. Yang mulai pokok adilin al-kalimatul madad dia fi hada al-kalimah Fi hadzal kalam. fi hadzal kalam yadu yang B. Yadun. Ya. Nah, ini nanti kalau untuk Allah ya, semua tuh yang dinisbatkan anggota tubuh tapi kepada Allah itu pasti majaz. Ya, pasti majaz. Nanti kita temukan misalnya yadullah. Nanti harus ditakwilkan. Kalau dalam bahasa ilmu kalam itu namanya ditakwil. Ya, takwil itu merubah makna kata kepada sesuatu yang lebih lebih benar manfaatnya ya, dengan melihat susunan kalimat yang ada. Itu biasanya disebut dengan takwil. Nah, untuk yadullah ini misalnya kita harus merubah makna kata yadun ya kepada makna yang lainnya nantinya ya, kepada makna yang lain. Nah, itu satu pendapat. Pendapat yang lain nggak apa-apa diartiin yadun itu sebagai tangan ya. Kata yadun boleh diartikan sebagai tangan, tapi harus berlandas pada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Berarti kalau seandainya kita mengatakan Allah punya tangan, maka tangan kita pasti akan beda dengan tangan Allah. Ya, nah itu kira-kira yang harus kita pahami itu di situ. Nah, sekarang sudah diketahui bahwa kalimat yang mengandung majaz atau kata yang mengandung majaz pada kalimat tersebut adalah kata yadun. Baik, yang kedua jawabannya siapa beda? Yang kedua adalah dia sababiyah apa? Ya, alaqahnya adalah sababiyah dengan sebab tangan Allah gitu ya. Dengan sebab tangan Allah. Sebenarnya yang dimaksud dengan yadullah di sini bisa jadi adalah pertolongan Allah maksudnya ya. Pertolongan Allah di atas tangan-tangan mereka, atau bantuan atau kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Nah, jadi karena tangan adalah sebagai sumber gitu ya, sebagai sebab munculnya kekuatan, munculnya bantuan, maka kata yadun itu dimaknai atau di alaqahnya disebut dengan sababiyah. Berikutnya Ibu nomor 3. Ishtawaitu ra'san minal ghanam. Al-kalimatul majaziyatu fi hadzal kalam ba ra'san. Ya, ra'san. Ishtaraitu ra'san minal ghanam. Ya, artinya apa? Kalau begitu. Saya telah membeli kepala dari kambing. Ya. Atau saya telah membeli kepala. Kalau kita bedanya dengan orang Arab di situ tuh, ya. Orang Arab bilangnya kepala, tapi kalau kita bilangnya apa? Saya membeli seekor kambing. Apa berikutnya, Ibu? Ishtawaitu ra'san minal ghanam. Alaqahnya adalah juz'iyah. Iya, ishtaraitu ra'san min alaqatu hadzal majaz juz'iyah. Iya. Kenapa kok juz'iyah? Ya. Ra'san itu kan kepala, sama seperti ekor ya. Nah, disebutin kepalanya, padahal yang kita beli seluruh kambing itu kita beli ya. Yang dimaksudkan di sini adalah ya bahwa saya membeli ya sekepala kambing, itu kambingnya hidup dengan keseluruhannya gitu ya, sebagaimana kita bilang apa, satu ekor gitu ya. Berikutnya Ibu. Ya. Ma'ahsana qalamaka fi jadidatil yaum al-kalimah al-majaziyah fi hadzal kalam qalamaka. Iya, qalamaka.
betapa indahnya kolammu berarti pulpenmu ya, berarti penakmu lah kalau kita bilang sekarang lebih enak. Betapa bagusnya penakmu di koran pada hari ini. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan kolam itu apa? Tulisan. Tulisan. Ya, karya tulisnya, ya karya tulisnya. Nah, disebut dengan kolam, tapi yang dimaksudkan dengan tulisannya, kalau gitu nanti majaznya apa tuh? Alaqahnya. Sababiyah. Nah, ya sababiyah. Kenapa? Karena yang disebut itu Karena kolam menjadi sebab. Ya, karena kolam menjadi sebab dimunculkannya tulisan, ya, dimunculkannya tulisan. Kalau seandainya tidak ada kolamnya, ya tidak ada penanya, maka sulit untuk menemukan hasil tulisannya, gitu ya. Baik, nomor 6. La takun ainan likulli radilatin Radilatin ya. radilatin alaqah hadzal majaz juz'iyah. Juz'iyah. Oke, ada yang lain kata-katanya? Juz'iyah. Ainan. Ya. La takun ainan likulli radilatin. Jangan kamu menjadi mata, ya, bagi setiap razilah. Razilah itu asalnya kehinaan, rendah, ya, kerendahan. Alaqah hadzal majaz adalah juz'iyah. Bisa selain juz'iyah? Karena di sini kan nggak dimaksudkan badan keseluruhan sebenarnya. Dimaksudkan janganlah kamu menjadi penolong, penyebab, pengantar, ya, kepada kejelekan, kepada kejahatan, itu maksudnya. Jadi apa kalau gitu namanya? Sabar. Ya, ya. Kita tidak dimaksudkan bahwa ainan itu adalah mata di antara anggota tubuh, bukan, ya, bukan. Tapi ya yang menjadi apa namanya, pendorong, motivatornya, ya, pelaku utamanya tuh gitu ya. Nah, disebut ainan karena mungkin mata adalah ya yang paling dominan terhadap ya permasalahan tersebut, sehingga menjadi sebab ya munculnya munculnya razilah tadi itu ya, yang sebab itu. Maka yang paling baik itu adalah sababiyah. Walaupun kalau seandainya kita memaksudkannya begini, bahwa jangan jadi mata, maksudnya memang dalam hal kita mengerjakan keburukan tadi kan keseluruhan tubuh kita mengerjakannya, bisa juga begitu kalau itu dimaksudkan. Masalahnya bukan mata aja. Nah, ya itu yang bekerja dalam hal kejahatan dan kebaikan juga memang bukan mata doang. Tapi di sini dimaksudkan adalah ya jangan menjadi penyebab, jangan menjadi pendorong, jangan menjadi motivator ya dalam bentuk-bentuk kejahatan gitu ya. Jadi dalam hal ini suatu kalimat ini bisa terdapat dua. Sangat memungkinkan gitu ya. Ya betul. Kemarin nggak? Maka dua-duanya saya bilang benar, tapi juga harus tahu jangan-jangan nanti orang punya pilihan yang lain, ya kan? Kalau ibu tadi memilih bapak ya tadi, bapak memilih adalah ainan, itu adalah juz'iyah, oke, benar. Melihat bahwa perbuatan jahat atau perbuatan baik itu memang hanya dilakukan oleh semua anggota tubuh, bukan mata doang. Tetapi sangat memungkinkan bahwa yang dimaksud di sini adalah bukan sebagai pelaku yang di dalamnya mengandung seluruh anggota tubuh, tapi dia menjadi penyebab, motivatornya, ya, dan lain sebagainya lah, yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan, begitu maksudnya.
Ya, coba kalau kita artian ya, jangan kamu menjadi motivator bagi segala kejahatan. Kan bisa kan begitu kan? Jangan kamu menjadi penggerak daripada segala kejahatan. Nah, disebut matanya, tapi yang dimaksud adalah hasil daripada keseluruhannya. Nah, maka ainan itu menjadi sebab dari lahirnya keseluruhan kejahatan tadi, gitu ya. Nomor 7. Mu'arri bukan bisa diikal muflisin al-kalimatul majaziyatu fi hadzal kalam al-muflisi. Al-muflisi. Oke, ada pendapat lain mungkin? Saya memperkenalkan teman kamu yang apa ya, muflis? Ya. Tulus, setia ya. Ya. Tanya begini, kalau saya memperkenalkan Bu Enda kepada teman-teman yang ada di sini, apa manfaatnya kira-kira? Sekarang ada orang yang belum kita kenal, diperkenalkan seolah-olah sudah kenal gitu. Ada orang yang saya bawa kemari atau mungkin murid baru, Bapak Ibu ini adalah sahabat Bapak Ibu nih ya, orangnya baik, orangnya alim, orangnya pintar. Kenal nggak kita? Enggak. Udah jadi sahabat sama kita? Belum. Tapi kita menyebutnya atau saya menyebutnya sebagai sahabat atau teman. Padahal yang namanya teman atau sahabat itu kira-kira apa maknanya? Sudah saling kenal. Minimal sudah saling kenal kalau tidak ya. Maka kata-katanya adalah yang benar adalah D, ya, bisadika, yang lebih utama itu ya, gitu. Baik, berikutnya silakan. Nomor 8. Ya, Bu alifuka bisodika Mukhlis. Majas mursal iktibar mayakul. Iya, ya, bagus. Iktibar mayakun berarti mengungkapkan sesuatu yang nanti akan terjadi, paling enggak yang akan datang lalu gitu ya. Saya memperkenalkan temanmu ya, yang sebenarnya saya akan memperkenalkan seseorang yang nanti gitu ya, yang nanti akan menjadi teman-teman kamu gitu setelah ya bergaul mungkin misalnya. Ingat enggak Al-Quran itu dibukukan kapan? Pembukaan pertama itu zaman Abu Bakar. Jadi pada masa Abu Bakar atas usul Umar ya, nah, mulai itu dibukukan. Terus terjadi pergantian khalifah karena meninggal ya, Abu Bakar digantikan Umar kemudian digantikan Utsman, terjadi banyak perang. Nah, termasuk perluasan wilayah. Nah, cuma ya dengan banyaknya wilayah Islam yang masuk ke wilayah Islam gara-gara bahasanya bukan bahasa Arab, nah itu baca Al-Qur'annya jadi tidak menggunakan bahasa Arab yang fasih ya. Sekarang pertanyaannya begini, Al-Quran baru dikodifikasikan, dibuka zaman Abu Bakar, dibuka kembali, di renewable begitu, diperbaharui itu pada zaman Utsman. Berarti Al-Quran bisa baru disebut sebagai kitab karena baru ditulis gitu kan. Kita ambil masa yang paling jauh adalah pada waktu Utsman bin Affan. Itu yang disebutnya nanti menjadi mushaf Utsmani begitu ya. Nah, dalam Al-Quran ada pembacaan begini, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat Al-Quran Dzalikal kitabu tersebut di zaman Rasulullah udah ada belum? Sudah. Pada waktu itu udah ada kitabnya belum? Belum. Tapi udah disebut Dzalikal kitab. Berarti itu majaz bukan? Majaz kan? Apa jadinya kalau begitu majaznya tadi? Alamatnya? Iktibar mayakun pada zaman Rasulullah
Udah ada ayatnya, tapi belum ada apanya? Belum ada kitabnya, tapi udah disebut kan? Udah disebut Al-Quran sebagai kitab, tapi kitabnya belum ada. Nomor 9 berikutnya. Safartu amsi ila Bali. Saya jalan-jalan. Kemarin saya jalan-jalan ke Bali. Al kalimatul majaziyatu fi hadzal kalami. Kalimat yang jadi majaz dalam kalimat dalam kalam ini adalah haji Bali. Kenapa dia dianggap majaz? Karena yang ditulis di sini Bali yang jadi tujuan sebenarnya bukan Bali, tapi bukan keseluruhan Balinya, Ya, tapi sebagian mungkin diikut hanya pantai Kuta aja ya. Karena yang kita kunjungi apa? Bukanlah Bali ke seluruhan. Berikutnya nomor 10. Safartu amsi ila Bali alaqah hazal majaz. Tadi karena sudah disebutkan kan yang disebutkan seluruhnya, tapi yang dimaksud sebagian. Jadi alaqahnya kuliah. Ya. Kita bahas bersama setelah ini nomor 11. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Al kalimatul majaziyah fi hadzal kalam. Kalimat majaz pada ayat ini apa? Gulam. Nah, gulam. Ya. Ini cerita Nabi apa nih? Itu falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inna ara fil manam. Omongan ini ya omongan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi omongan di atasnya itu fabasyarnahu bi ghulamin halim, itu omongannya kepada Nabi Ibrahim untuk kelahiran Nabi Ishak. Nah, nomor 12 fabasyarnahu bi ghulamin halim, alaqatu hadzal majaz apa tuh? I'tibar ma yakunu. Ya, i'tibar ma yakunu. Kenapa? Karena menyebut yang akan terjadi Hari ini belum terjadi, yang akan datang nanti setelah lahir. Mestinya ghulamin halim itu anak yang apa kira-kira? Anak yang lemah lembut begitu ya. Anak yang lemah lembut. Pada waktu dikasih tahunya, tuh anak udah lahir belum? Belum, tapi udah dibilangin, kami beritahukan kabar gembira akan anak yang perilakunya lemah lembut, padahal belum jadi, ya kan? Baru ngasih tahu. Nomor 13 ya sekarang. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Kalimat majaziyah yang mana kira-kira? Mereka mengatakan dengan mulut mereka, tidak sebagaimana yang ada di dalam hati mereka. Sekarang kalau ngomong itu butuh banyak mulut atau satu mulut? Hah? Ya, setiap orang ngomong tuh kan butuhnya satu mulut. Di sini ngomongnya berapa mulut? Hah? Bi afwahihim. Itu kan banyak tuh berarti. Tapi yang dimaksud berapa? Satu. Itu yang dimaksudkan tuh. Ya. Ya, jadi kalau gitu yang jadi kalimat atau mengandung majaznya adalah afwahihim itu ya. Nah, sekarang nomor 14 yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Afwah itu menunjukkan jamak, menunjukkan banyak berarti ya. Nah, maka disebut semua tapi dimaksudkan satu gitu. Berarti apa kalau gitu? Kuliah. Disebutkannya banyak kan? Ya, disebutkannya banyak. Tapi yang dimaksudkan adalah satu gitu ya. Kalau aku ya, kata itu kan dalam lidah. Lidah itu kan anggota tubuh pasti dalam mulut. Jadi dia mahaliah. Ya. Mereka berkata dengan lidah mereka, karena kan lidah. Tapi tetap afwahihim ya. Afwahihim tetap, tapi dia mahaliah. Ada mahaliah di sini? Ada. Ternyata mahaliah nggak ada kan? Kan yang dicari yang ada jawaban. Mahaliah kan nggak ada. Iya. Kalau ada mahaliah saya cocok seperti itu. Ya.
ngomong dengan lidah ya, bukan dengan. Oke lah, sampai sini dulu ya.